Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara saya membagi surat yang panjang menjadi beberapa bagian untuk mempermudah manajemen menghafal dan juga manajemen murojaah. Untuk surat-surat yang pendek-pendek mungkin kita bisa membagi hafalan kita per surat seperti juz 26 sampai 30. Walaupun suratnya panjang tapi tidak terlalu panjang sehingga tetap bisa dibagi menjadi per surat. Tapi bagaimana dengan juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya yang satu suratnya itu lebih dari satu juz. Bahkan surat Al-Baqarah itu sampai 2,5 juz ya, hampir 2,5 juz. Nah, untuk surat-surat yang panjang seperti itu maka teknik saya adalah membagi berdasarkan halamannya. Apabila kita membagi per halaman nanti akan mudah. Karena kenapa? Karena setiap juz pasti terdiri dari 20 halaman. Kalau kita menggunakan Al-Quran yang modern seperti ini ya, Al-Quran pojok yang terdiri dari 20 halaman setiap juznya dan 15 baris setiap halamannya. Ada yang 15 baris, ada yang 18 baris. Itu sama saja. Nanti akan ngefek kepada bagaimana kita menghafalnya ketika kita sudah membagi per halaman. Nah, ketika kita sudah membagi per halaman, maka mapping hafalan atau menata hafalan kita dalam memori itu akan lebih mudah gitu. Taruhlah misalnya kita membagi per halaman dalam satu juz, maka dibagi menjadi 20 bagian. Dan 20 bagian itu bisa kita atur juga targetnya. Kalau misalnya Anda ingin menyelesaikan satu juz dalam waktu 1 bulan atau 20 hari gitu, maka hafalkanlah satu halaman per hari. Kalau Anda ingin menghafalnya lebih lama lagi, misalnya saya hanya bisa setengah halaman per hari, maka Anda bisa menghitung kapan Anda bisa selesai menghafal. Pasti Anda akan selesai menghafal dalam waktu 40 hari, karena satu halaman dibagi menjadi 2. Dan seterusnya. Kalau Anda ingin lebih cepat lagi 10 hari berarti 2 halaman per hari. Kalau ingin 4 hari berarti 5 halaman per hari. Kalau ingin 5 hari berarti 4 halaman per hari. Nah, intinya ketika kita membagi per halaman kita akan bisa menghitung kapan kita bisa menyelesaikan satu Al-Quran ini. Dan ini menjadi lebih terarah gitu daripada Anda menghitungnya berdasarkan surat, karena surat sekali lagi itu panjangnya tidak sama dan ayat juga panjangnya tidak sama. Maka saya tidak menyarankan membagi hafalan Anda itu berdasarkan surat atau berdasarkan ayat, tapi hitunglah atau bagilah hafalan Anda berdasarkan halaman. Begitu juga dengan murojaah misalnya. Ketika kita tidak bisa murojaah sekali duduk satu juz dan kita bisa membagi beberapa kali sesi murojaah, misalnya setiap kali sholat Anda ingin murojaah dan ingin selesai satu juz dalam 5 kali sholat, maka setiap kali sholat Anda murojaah 2 lembar, karena 2 lembar kali 5 sama dengan 10 lembar atau 20 halaman. Atau Anda bagi menjadi seperempat, 5 halaman, 5 halaman, maka 4 kali murojaah selesai satu juz. Begitu juga dengan menghafal. Kalau saya kepada santri-santri saya itu membuat 4 kali lampu merah dalam satu juz. Jadi lampu merah pertama adalah seperempat juz atau 5 halaman pertama. Maka ketika santri tersebut menyelesaikan 5 halaman, dia harus menyetorkan halaman pertama sampai ke 5 sekali duduk. Baru boleh lanjut ke target berikutnya, yaitu halaman ke-6 sampai ke-10. Nanti di halaman ke-10 ada lampu merah lagi dan dia harus menyetorkan sekali duduk halaman 6 sampai 10 dan begitu seterusnya. Manfaat lainnya, ketika Anda menghafal dengan cara dicicil, misalnya satu halaman itu Anda selesaikan dalam waktu beberapa kali setoran. Ini biasanya untuk orang-orang yang sibuk bekerja dan sebagainya. Maka misalnya halaman 2 itu Anda selesaikan dalam tempo 5 kali setoran. Artinya 15 baris itu Anda selesaikan 5 kali setoran. Rata-rata berarti sekali setoran 3 baris ya.
3 kali 5 sama dengan 15 baris. Maka ketika Anda setoran ayat di baris ke-4 sampai ke-6, mulailah setoran dari baris pertama. Baris pertama sampai ke-6. Nanti Anda nambah 3 lagi, setorannya dari baris ke-1 sampai ke-9. Nanti nambah lagi, berarti setorannya dari baris ke-1 sampai ke-12. Dan terakhir, baris ke-1 sampai ke-15. Nah, metode seperti ini sangat bermanfaat. Yang pertama untuk mapping hafalan atau menyusun hafalan Anda di dalam memori. Dan yang kedua, sekaligus untuk mereview kembali, mengulang kembali hafalan Anda sebelum hari ini. Nah, ini kan dua manfaatnya. Mapping hafalan yang saya maksud itu seperti apa? Mapping hafalan itu adalah kita menyusun puzzle-puzzle hafalan di dalam memori kita. Makanya dengan mulai dari sekarang dibagi hafalan itu per halaman. Nanti ketika hafalannya sudah sangat kuat, Anda bisa tahu ayat ini ada di kanan, ada di kiri, ada di tengah, di atas, dan seterusnya. Nah, saya kira itu pembagian hafalan untuk surat-surat yang panjang. Dan ini juga bisa diberlakukan untuk surat-surat pendek. Tetap dibagi per halaman semua suratnya. Itu akan lebih mudah Anda nanti dalam mengatur mengatur target-targetnya. Oke, demikian. Karena ada tahu bulat lewat, nanti suaranya terganggu, jadi kita cukupkan. Silakan sampaikan di kolom komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar menghafal. Kita sambung di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.